Sampai ancang-ancang dulu. Linknya. Udah ini. Tes 1, 2. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan datang kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Ini ibadah kedua tadi, ibadah pertama di Bandung. Ya, kita bagi berdiri, mari. Jawab atas panggilan Tuhan. Ya, dengan senang hati kita
menghadap hadirat Tuhan. Tuhanku mau panggil, marilah kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang, Engkaulah mukalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat dan akan bersenang. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Singer saja, kita tundukkan kepala. Ku datang Tuhan, datang padamu, Haleluya. sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ya, nanti saudara pendeta muda Adar Sipan doa pembukaan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau datang karena Engkau Tuhan telah berbelas kasih kepada kami Tuhan. Amen. Engkau telah memanggil dan memberikan kepada kami Tuhan keselamatan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami mau bersyukur lewat ibadah yang akan kami naikkan kepadamu. Puji-pujian dan penyembahan kami naik seperti asap dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah urapan dari roh-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Amen. Mengurapi kami sekalian, Amen. menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah semua beban Tuhan yang merintai kami lepaskan di bawah kaki-Mu. Engkau yang menanggung segala sesuatu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan pada kami kekuatan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Engkau yang memberi kepada kami Tuhan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuatnya pergi dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Datanglah ke baitnya.
setia Tuhan tetap selama-lamanya. Bersorak-sorai. Ya, kita berdiri dengan sukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Silakan. Kita dipilih. Amin. Dipanggil dulu baru dipilih. Tapi tingkatkan setia. Dipanggil dipilih setia. Ya. Dari segala suku, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Oh, kita dipilih, dihayati kata-kata, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Kita dipilih dari segala suku, bangsa, bahasa untuk menjadi milik Tuhan. Kita ganti nyanyiannya, kita umat pemenang.
kalahkan malu. Kalau dilanjutkan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Yesus mengetuk pintu. Ketuk pintu hatimu, dengarlah suara gembala, dengan kasih Dia menunggu. Jangan keraskan hatimu, dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Barang siapa yang dikasihinya, Dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah hajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamat. Janganlah keraskan, janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan
dipermuliakan untuk selamanya. Ya, kita berdoa. Inilah permohonan kami Tuhan, supaya hati kami jangan keras seperti tanah yang berbatu-batu, di mana benih firman Tuhan tidak tumbuh. Jadikanlah hati kami hati yang subur, yang baik, di mana benih firman-Mu bertumbuh, berbunga, dan berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Sehingga kami hidup tidak percuma di dunia ini, tapi kami berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama kami. Kami siap mendengar, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan. Ya, shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yeremia 31 ayat 22. Ya. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Perempuan merangkul laki-laki. Perempuan laki-laki. Biasanya yang merangkul itu siapa? Laki-laki, ini kebalikannya. Ya, coba. Yeremia 31 ayat 22. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Ya, mundur, maju. Sudah mundur, maju. Sudah maju, mundur. Ya, begitulah. Kapan sampainya? Ya, terus. Hai anak perempuan yang tidak taat. Perempuan yang tidak taat. Mundur, maju. Ya. Jadi ciri perempuan yang tidak taat itu mundur, maju. Terus. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Berarti belum pernah ini baru nih. Baru. Perhatikan. Perempuan merangkul laki-laki. Perempuan merangkul laki-laki. Sesuatu yang baru. Biasanya tadi laki merangkul perempuan. Ya. Jadi, ya boleh sekali lagi lebih jelas ya, lebih enak. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Ya, perempuan merangkul laki-laki. Ya, silakan dulu. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan ya. Semoga kita bisa mengerti sambil bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan beri kepada kita ungkapan firman Tuhan, rahasia firman Tuhan, dan kita diberikan ya pengertian yang dalam tentang firman Tuhan ini ya. Dan memang sudah dinubuatkan bahwa ya 7 perempuan ya ini 7 perempuan akan merangkul 1 laki-laki. Berapa perempuan? 7. Ngejar berapa laki-laki? 1. Ya enak bisa nih itu laki-laki ya.
Ya, jadi dia ada positifnya, ya. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Perempuan Samaria berapa suaminya? Ya. Sudah 5 kali bersuami dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Jadi berapa itu? 6. Ketemu dengan Tuhan Yesus keberapa? 7. Mempelai pria sorga yang memberikan kepadanya kedamaian sukacita. Ya, kepuasan hidup itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, siapa minum air ini dikatakan akan haus. Sumurnya bagaimana? Dalam. Sumur ini amat dalam. Ini gambaran kejatuhan perempuan jauh sekali. Jatuh. Sampai berapa tadi? Laki-lakinya? 6. Hanya mencari apa? Kepuasan. Ya. Cari kepuasan. Ya. Ya memang Tuhan Yesus datang ke dunia mencari yang terhilang. Ya, orang-orang berdosa. Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin bertambah. Jadi bukan berarti makin besar dosanya, makin besar hukumannya. Tapi di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Amin. Amin. Nah, jadi makin banyak dosa, makin berlimpah kasih karunia. Isi kasih karunia itu adalah pengampunan. Amin. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Isi kasih karunia adalah keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi semua orang selamat karena kasih karunia. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Kan manusia pertama itu mulia, ya kan? Pakaian kemuliaan. Tidak berpakaian seperti ini, tapi pakaian kemuliaan. Itu pakaian Adam dan Hawa ketika diciptakan. Tapi begitu jatuh dalam dosa, pakaian kemuliaan hilang. Manusia yang mulia jadi hina, berdosa. Ya, kemudian mereka ambil daun apa itu? Daun apa itu? Daun pisang. Apa? Daun apa? Daun ara. Daun ara. Dibikin menjadi cawat. Jadi apa? Cawat. Tapi Tuhan datang, dia menyembelih binatang. Yang disembelih itu udah pasti domba. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi disembelih, kemudian kulitnya dikenakan kepada Adam dan Hawa. Supaya manusia jangan tidak berpakaian, tapi berpakaian. Itulah korban Kristus. Amin. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Ya, makanya waktu Tuhan Yesus itu disalib, dia dibuka semua pakaian. Ya, pakaian kemuliaan. Dan jubahnya dibagi berapa? 4, ya kan? Dibagi 4. Yang mana yang diundi? Jubah diundi ya, pakaian. Coba. Yang diundi apa? Jubah. Ada pakaian dalam itu dibagi 4. 4 itu timur, barat, selatan mana? Selatan dan barat. Ini yang dirobek,
dibagi, pakaiannya itu diberikan kepada keempat penjuru bumi di mana manusia berada, supaya manusia jangan mengenakan kebenaran diri sendiri. Seperti Adam dan Hawa bertengkar. Ya. Terjadi apa? Pertengkaran. Ya. Malah dituduh Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang mengambil, memberikan kepadaku sehingga kumakan. Datang Tuhan kepada perempuan. Kenapa kau ambil? Ular itu yang membujuk aku. Gak ada pengakuan. Gak mengaku dosa. Ya. Padahal jalan terpendek waktu itu kalau dikatakan Tuhan, kami sudah berbuat dosa. Ampunilah kami. Mungkin pakaian kemudian masih ada. Pakaian kemudian. Tapi karena nggak mengaku, ya, sering kita tidak mengaku dosa. Padahal kalau kita mengaku dosa, Tuhan akan ampun. Iya kan? Seperti anak yang bungsu yang terhilang. Dia kembali pada bapaknya. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap Allah. Juga kepada Bapa aku berdosa. Jadikanlah aku seperti seorang upahan saja. Nggak usah diaku sebagai anak, nggak apa-apa. Sudah memboroskan harta, menghabiskan harta, dipoya-poyakan. Tapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, ambil ya lembu tambun yang terbaik. Domba atau lembu? Lembu tambun. Wah, lembu tambun ini lembu tambun. Mana? Ada di sini. Ya. Ada ya. Ya. Gak ada gambar lembu di sini. Biasanya ada kemah suci. Ya. Lembu. Jadi burung tekukur itu untuk orang miskin. Kalau nggak merpati. Untuk orang miskin. Domba untuk orang sedang. Orang apa? Sedang. Lembu untuk orang kaya. Korban penghapus dosa. Ini orang mana nih? Hah? Ini orang kaya, lembunya disembelih, korban penghapus dosa. Untuk kita sekarang pada perjanjian baru, kalau masih perjanjian lama, wah, berbuat dosa korban. Ya, tapi sekarang tidak perlu bawa korban. Cukuplah Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi korban penghapus dosa. Amin. Makanya dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Tidak perlu lagi kita bawa korban penghapus dosa. Ya, itu domba itu dikulitin. Dikulitin. Itu dibuat menjadi pakaian. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus disalib itu jubahnya diberikan. Ya, juga pakaian. Bagi empat itu empat penjuru bumi supaya manusia jangan menggunakan kebenaran diri sendiri. Ya, coba dulu jangan menggunakan kebenaran diri sendiri. Tapi kita mengenakan kebenaran Allah. Kebenaran firman. Supaya jangan terjadi namanya konflik
perselisihan dalam rumah tangga, keluarga. Ya, tidak terjadi perselisihan. Ya, kalau kita mengenakan pakaian dari Tuhan, pakaian kemuliaan yang dari Tuhan. Ya, jadi memang Tuhan itu baik. Ya, Yesaya 4 ayat 1 udah dibaca tadi? Belum? Ya, coba. Yesaya 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, Udah? Selesai? Ayat 1. kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Iya. Ambillah aib yang ada pada kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Bayangkan. Coba sekali lagi, 7. Bayangkan. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, 7 perempuan, 1 laki. Enak itu lakinya ya. 7 bayang. kami akan menanggung makanan dan pakaian kami Udah sendiri. tidur aja, Mas mah kami yang cari rezeki mah. Asal diambil aib kami nih. Ya. Jadi ini negatifnya. Negatif. Bagaimana kalau 1 laki 7 istrinya? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ya maaf aja, memang sekarang jumlahnya perempuan lebih banyak dari laki-laki. Betul kan? Kalau lebih banyak laki-laki, lebih sedikit perempuan, bagaimana kira-kira? Hah? Pasti laki-laki mengejar perempuan. Ini perempuan mengejar laki-laki. 7-1. Ya daripada kami nggak menikah, udahlah istri ke-7 juga nggak apa-apa lah. Ke-7 juga nggak apa-apa lah. Nah, ya, tapi ini ada positifnya. 7 sidang jemaat di Asia Kecil, ya, ada di tengah-tengahnya seorang laki-laki. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria sorga yang mengayomi, melindungi jemaat Tuhan. Amin. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Jadi dialah mempelai pria sorga. Itu positifnya. Positif. Maka disebut, aku melihat di antara 7 kaki dia itu berdiri seorang. Itulah Tuhan Yesus, mempelai pria sorga. Ya, beraktivitas. Di antara 7 sidang jemaat. Dia lihat, dia perhatikan. Jadi jangan saudara berkata, siapa yang memperhatikan saya? Tuhan itu memperhatikan hidup saudara. Amin. Dia perhatikan kehidupan kita, keadaan kita. Ya, terutama orang ketika mulai habis dompetnya sudah kosong. Kosong. Udah kosong dompetnya, aduh. Listrik harus bayar. Gas harus beli. Air kudu bayar. Iya kan? Sembako kudu beli. Aduh. Memang hidup itu berat. Hidup itu berat. Tapi
Tapi ingatlah Tuhan Yesus, kepala gereja, mempelai pria sorga. Dia yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita di dunia. Bukan hanya keselamatan kita. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, semua dia bertanggung jawab. Kalau saya dalam kesulitan, saya diam aja. Kepala. Yesus sebagai kepala, dia yang bertanggung jawab untuk keselamatan saya. Pencobaan apapun, dia yang bertanggung jawab. Amin. Nah, dia kepala. Kepala. Seperti seorang suami. Ya, seorang suami. Suami itu bertanggung jawab untuk keselamatan istrinya. Ya, mana ada suami ketika istrinya terancam, nyumput dia. Enggak. Nyumput, hadapinya enggak. Nih. Ini dulu nih. Nah, rela mati untuk istrinya. Ya kan? Seperti Kristus rela mati. Maka disebut, hai suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia bela. Dia tolong jemaat itu. Jadi apapun yang kita butuhkan, dia kepala, bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kita dan kebutuhan kita di dunia ini. Amin. Kalau orang Kristen mati kelaparan, yang malu siapa kira-kira? Pendetanya atau Tuhan? Ya, mati kelaparan. Orang Kristen. Dulu ada di situ. Jauh dari sini. Dikunci rumahnya. Akhirnya begitu. Ya. Tak kenapa, tak putus asa atau apa itu. Dikunci rumahnya. Di dalamnya begitu. Ya. Kalau masalah mati. Ya. Kalau dia tidak keinginan mati, ya keluar aja dia kan. Tapi sudah putus asa. Nggak ada lagi harapan. MPP. Apa itu MPP? Mati pelan-pelan. Akibat putus asa. Aduh, mati dah. Ya, jadi orang Kristen tidak boleh putus asa. Amin. Asanya putus. Apanya yang putus? Asanya. Putus asa. Nggak boleh. Ya. Kalau ada, ya, Kristus itu pengharapan. Padanya lah segala bangsa menaruh pengharapan. Gantungkan pengharapanmu pada Tuhan. Ya, memang semua sekarang dalam keadaan sulit ya. Serba apa? Sulit. Ya, bulan-bulan, 2 bulan mulai kerasa semua. Ya, pabrik, perusahaan udah mulai PHK, di PHK. Ya, tadinya agak ramai, mulai sepi. Tadinya karyawannya bisa digaji, ya mulai dikurang-kurangin. Ya, memang itu nubuatan firman Tuhan. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini datangnya dari kejadian-kejadian besar. Sering tanpa disadari. Datangnya dari kejadian besar. Paceklik, kemarau panjang, nanam gak tumbuh apa-apa. Satu lagi banjir. Yang satu kekeringan, satu kebanjiran. Ya. Satu lagi perang. Seperti di mana sekarang? Ukraina sama apa? Rusia. Israel sama apa? Hamas. Perang. Ya, pepatah bilang, apa itu?
menang jadi apa? Arang. Abu. Kalah jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada gunanya perang. Yang terjadi adalah kematian, kehancuran. Rumah hancur, rumah sakit hancur. Terjadi kematian, cacat seumur hidup, buta. Bodoh namanya itu. Kalau mengambil jalan perang. Ya. Makanya jangan ada perang. Kita doakan supaya jangan ada perang. Enak damai kan? Enak kan damai? Bisa beraktivitas kan? Bisa bekerja. Ya, perang itu hanya membawa kehancuran. Ya, hanya membawa kehancuran. Ya, semoga kita semua jadi agen perdamaian. Amin. Nah, kemana-mana bawa damai. Shalom. Apa artinya shalom? Damai. Amin. Shalom. Coba dulu shalom. Shalom. Bilang ke temanmu itu shalom. Tuh, langsung damai kan? Tuh. Coba perang, coba. Apalagi sudah luka, bagaimana caranya Padahal sudah ada yang mati, balas membalas. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kirimu. Coba kalau ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri, mau tampar mana lagi dia? Iya kan? Iya kan? Rela. Pipi ini namanya perasaan. Korban perasaan. Iya kan? Korban perasaan. Coba umpamanya istrinya tampar suaminya. Ada kan? Istri tampar suami? Ada. Suami tampar istri mah udah banyak lah. Di sini mah enggak lah. Cuma nampar dengan kata-kata itu lebih pedas ya. Goblok lu, tolol lu. Di mana matamu? Ya, di mana matamu? Ya. Saya dulu mungkin sudah saya katakan pada saudara ya karena kalau dulu saya bilang kalau kamu mau sama saya tidak akan pernah marah sama kamu. Ya. Dulu saya bilang begitu, tidak pernah marah, apalagi pukul. Apalagi pukul, kecuali pukul saya. Boleh pukul saya. Pukul apa? Pukul saya. Jangan aduh, kejam engkau. Kejam. Apalagi pergi kau dari sini. Aduh, sakitnya itu. Aduh. Seperti kena bom ya. Suami bilang begitu kepada istri. Pergi engkau dari sini. Aduh, mau kemana dia pergi? Iya kan? Betul kan? Pergi ke rumah ibunya. Sedih ya. Jadi dia, aduh anakku datang, dengan air mata. Sudah ku bilang dulu sama kamu, jangan sama dia. Baik mah, wah baik pisan. Ditutupin. Tutupin. Aslinya mulai keluar. Memang begitulah manusia, aslinya disembunyikan. Aslinya apa? Disebut. Nanti mulai keluar. Meledak. Seperti bom. Hancur semua. Terkadang piring itu perang. Habis dah. Piring pecah. Kalau piringnya piring plastik enak. Gak pecah. Kalau
Kalau piring kaca, hancur. Sakit. Sakit. Suami, kasihilah istri. Boleh? Efesus pasal 2 itu. Ya, ini ayat paling bagus. Boleh, ayat 22. Perhatikan. Ya, Efesus pasal yang kelima. Plus 5 ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, kasih Kristus. Terus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Lawan kata tunduk apa ya? Tanduk. Ya, terus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Jadi yang menyelamatkan kita itu Kristus, Tuhan. Ketika dalam pencobaan, dalam kesulitan, tidak punya apa-apa, Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Terus perhatikan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Apapun disuruh tunduk aja. Tunduk. Itu kata firman Tuhan. Terus perhatikan. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi itu suami mengasihi istri seperti Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaat. Diserahkan dirinya. Jadi kita ini adalah jemaat yang di mana Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi Kristus milik kita. Kita milik Kristus. Terus perhatikan. Untuk menguruskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah ini seperti ini mandi air firman. Kita dikuduskan. Sampai nanti cemerlang seperti itu. Matahari. Bulan. Ya, bintang. Bintang itu mahkota. Ya, matahari pakaian berpijak pada bulan. Itu mempelai. Terang. Benda penerang. Bintang penerang. Bulan penerang. Matahari penerang. Ya. Ya, boleh jangan dulu itu. Coba Wahyu 12 ayat 1 biar ngerti ini. Ya, perhatikan. Nanti kembali ke sini. Perhatikan, Wahyu 12 ayat 1. Ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar. Di mana? Di langit itu, di angkasa. Ya, nampak. Terus perhatikan. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini mempelai wanita. Mempelai wanita. Gereja Tuhan. Berpakaian matahari. Berpijak pada bulan. Bulan itu selalu dalam tanda darah. Dalam tanda apa? Darah. Darah itulah penebusan. Kita ditebus oleh darah Yesus anak domba Allah. Berpakaian matahari. Itulah kasih Allah yang kekal. Jadi kita ini disalut dengan kasih Allah yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Hari ini Tuhan mengasihi kita. Besok Tuhan mengasihi kita. Sampai selama-lamanya. Hidup dalam kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih itu menghilangkan ketakutan. Amin. Semua hilang. Rasa takut, gelisah hilang. Oleh sebab kasih. Ya, terus perhatikan. Ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan. Dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ya, terus.
Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah. Ya, sampai di situ saja. Ya, ini mempelai wanita dalam berpakaian, ya, dalam kemuliaan. Nah, saudaraku ya, jadi 7, berapa tadi laki-laki? Berapa perempuan? 7, ya, 7 perempuan, 1 laki-laki, ya. Mari kita baca dulu Wahyu pasal yang ya pertama, Wahyu 2, perhatikan. Ini jemaat yang pertama. Wahyu 2 yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. perhatikan. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus, Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, perhatikan. Terus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. jadi meninggalkan apa nih? Kasih mula. Wah, begitu kenal Tuhan dulu ya, menggebu-gebu ya, pengen kebaktian, pengen. Kalau sekarang mudah-mudahan jangan kebaktian. Kalau dulu mah pengen kebaktian. Mudah-mudahan jangan dulu ada kebaktian. Ya. Udah mulai hilang apinya. Ya, meninggalkan kasih yang semula. Kita harusnya seperti Rut. Seperti apa? Rut. Jadi Rut ini malam-malam loh, datang ke timbunan gandum. Waktu Boas sedang panen. Ya, malam-malam datang. Setelah makan minum Boas, dia berbaring di timbunan gandum. Rut, dia tahu masa depannya sudah tidak ada lagi. Gak ada yang memelihara dia. Janda. Orang Moab lagi. Gak ada masa depannya. Tapi dia berpikir bagaimana masa depanku supaya ada nih. Yang sudah hancur. Janda, tidak punya apa-apa. Maka dia datang. Cari perlindungan. Cari perlindungan. Waktu Boas berbaring, dia singkapkan selimutnya. Dia berbaring. Bukan berbaring di kepalanya Boas. Dia tahu diri. Di kaki. Ya, merendah. Tahu diri. Ya, waktu Boas meraba, ternyata ada perempuan. Tapi Boas juga seorang laki-laki yang punya moral. Coba kalau nggak punya moral, wah, dah habis dah. Ya, tapi dia punya moral dia. Ya, siapa engkau? Aku ini Rut, hamba. Dalam kemiskinan, keputusasaan, tidak punya apa-apa lagi, masa depan sudah hancur. Tidak ada lagi masa depannya. Ini orang Moab. Ya, tapi dia singkapkan selimutnya, Bos. Waktu dia marah, siapa engkau? Aku ini Rut, hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Sebab engkaulah kaum yang wajib menebus aku. Nah, singkat cerita, Rut ini diambil oleh siapa?
Boaz menjadi istri. Walaupun Rut itu janda. Gak ada nilainya. Kalau Boaz dapat perempuan Israel nu gelis, nu panggelisnya kira-kira bisa nggak? Bisa. Dah kaya raya. Kaya raya ini. Siapa di antara kini kaya raya? Ada nggak? Kaya raya. Bayangkan. Luar biasa. Kayaknya itu halal lagi. Bukan hasil korupsi. Halal. Ya. Kembangkanlah saya mau melindungi aku. Duh, minta belas kasihan. Ya, apa kata Boaz? Memang aku wajib menebus, tapi masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Kalau dia tidak mau menebus, aku yang menebus yang mau. Yang lain itu apa? Taurat. Hukum Taurat. Taurat mana bisa menebus bangsa kafir, menerima bangsa kafir. Sebab Rut ini orang Moab, nggak mungkin menyalahi aturan. Makanya Boaz menebus, ditebuslah ini, ditebus menjadi miliknya Boaz. Menjadi milik siapa? Boaz. Panggil tua-tua. Pintu gerbang kota. Ya. Ini Rut ditinggal oleh suaminya. Saya mau ambil menjadi istriku. Kamu menjadi saksi. Diambillah. Rut menjadi istrinya Boaz. Ini kaya raya. Wah, rasanya terhapus sudah air mata. Amin. Masa depan yang hancur didapat kembali menjadi baik. Amin. Itu datang kepada Tuhan tidak sia-sia. Kita datang kepada Tuhan tidak sia-sia. Tidak ada orang datang beribadah sia-sia. Nggak ada itu. Ibadah itu besarlah banyak. Berguna untuk apapun. Amin. Dalam segala hal. Baik untuk hidup ini. Selagi hidup. Dan hidup yang akan datang setelah mati. Kalau orang mati dalam Tuhan itu untung. Masuk surga. Mau sekarang nanti. Untungnya mau nanti atau sekarang? Nanti. Hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Bukan modal. Bukan modal. Enak lu jadi orang Kristen mati untung. Mati apa? Untung. Luar biasa ya. Masuk surga. Amin. Masuk ke Firdaus. Ingat yang di kanan Tuhan Yesus ya. Satu di kiri, satu di kanan. Penjahat dua-duanya. Penjahat ulung. Karena mereka sudah membunuh, dihukum mati sudah. Harus dihukum mati. Itu menurut hukum Taurat. Ya. Tapi waktu mereka disalib di Gunung Golgota, Bukit Tengkorak, tempat eksekusi orang-orang terpidana mati. Ya. Di Bukit Tengkorak. Disalib. Dihajar dulu. Disiksa dulu. Sampai menderita begitu. Terakhir dia dihukum mati. Hukum mati dengan cara disalib. Nah, yang satu mencela. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Beda dengan yang di kanan. Dia berkata, kita
patut menerima hukuman. Karena kita sudah berbuat dosa. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Mati Yesus, mato ke Firdaus, enak sudah. Amin. Amin. Ya, Firdaus di sorga. Paulus sudah pernah terangkat ke Firdaus, ke tingkat 3 di sorga, ruang maha suci. Halaman lewat, ruang suci lewat, ruang maha suci. Udah hebat. Orang yang paling berdosa. Siapa manusia paling berdosa? Paulus. Siapa manusia paling berdosa? Paulus. Dia mengatakan, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tapi justru karena itu aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang selamat. Amin. Allah menunjukkan kesabarannya kepada Paulus. Sabar dia sama terhadap kita. Upah dosa adalah mau, tapi dia sabar. Sabar. Amin. Amin. Maka sebut kasih itu panjang sabar. Itu tepat. Jadi bukan hanya sabar. Panjang sabar. Makanya ada orang kasih nama anaknya si sabar. Supaya menjadi orang yang sabar. Tapi kalau dikasih si sabar bukan sabar. Pemarah, emosi, ayo sabar, amin, sabar, belum diberkati sabar, amin, ya. Sabar, orang sabar kekasih Tuhan, amin. Nah iyalah orang sabar kekasih Tuhan. Jangan emosian ya. Jangan cepat marah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Begitu terjadi marah sudah rusak sudah. Pasti rusak. Terkadang piring dipecahkan lah. Ada yang kejar istrinya bawa golok begini. Istrinya bawa kemana itu pergi itu. Masa begitu kepada istri? Ya. Harusnya disayang. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Ya, sabar, mengasihi. Ya, makanya itu mempelai itu disalut kasih. Jadi kita sebenarnya disalut oleh kasihnya Allah. Amin. Allah itu kasih. Kemana kita pergi? Kasih Allah menyalut kita. Mungkin manusia kurang mengasihi kita. Pasangan kita kurang mengasihi kita. Orang tua kita, anak kita kurang mengasihi. Tapi kasih Allah cukup menyalut kita. Membuat kita hangat, enak rasanya. Amin. Rasanya enak dalam salutan kasih Tuhan. Berdoa enak, berjalan enak. Belum lagi dituntun oleh bintang. Itulah Roh Kudus. Amin. Dituntun oleh Roh Kudus. Supaya jangan kesandung. Jangan apa? Kesandung. Dunia ini gelap. Bagaimana kalau tidak ada lampu berjalan di kegelapan? Gimana? Kesandung bisa masuk lubang. Iya kan? Makanya perlu pelita. Firman Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tahu firman? Ya. Oh iya ya. Firman oh ini terang ini kelihatan. Terang.
diterangi firman. Nggak ada kegelapan. Belum di sorga sudah seperti di sorga. Jangan belum di neraka sudah seperti di neraka. Panas. Panas. Ayo sekarang sejukkan. Amin. Ingat Taman Eden Firdaus sejuk. Allah datang pada manusia waktu sejuk. Amin. Dia datang pada Adam dan Hawa. Ya. Dia datang, dia ganti pakaiannya. Daun ara dengan kulit domba, kulit binatang. Itulah korban Kristus. Kita mengenakan korban Kristus. Dia mati untuk kita. Jubahnya, pakaiannya dilepas, diberikan kepada orang berdosa. Supaya kita jangan mengenakan pakaian kebenaran diri sendiri. Tapi mengenakan kebenaran Allah. Kalau kebenaran Allah kita pakai enak, sejuk, damai. Siang dan malam rasanya seperti di sorga. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi segala lembut. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Semua nyanyi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Singkat saja.
Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah, Mengalir ke kita, ke hati kita. mengalir Kalau Allah mengasihi kita, cukup sudah. dan mengalir, Dia akan lindungi, pelihara, cukupi kebutuhan. memenuhi Tidak ada ketakutan lagi, kekhawatiran tidak ada lagi. mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari, yang mau didoakan, boleh angkat tangan kanan, tangan kirimu taruh pada dada. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat, yang memerlukan kasih-Mu Tuhan, supaya kami damai, tenang. Hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam pembelaan dan perhatian Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu lewat firman dan Roh-Mu menjamah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah mereka, mendatangkan damai di dalam hati mereka. Kasih sayang-Mu memenuhi mereka, dan juga kelimpahan berkat rohani dan jasmani turun padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kuasa Tuhan yang mengubah kegelapan menjadi terang, kebencian menjadi kasih sayangnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Bebanku Terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas. Ya, beban kita sudah ditanggung oleh Tuhan ya. Tinggal kita amini, mujizat pasti terjadi. Kita doakan mereka yang masih sakit ya.
Ya. Opu Romando yang perempuan, Mama dari Bu Lydia, Al atau Mama Sherlock, Bu Yeni, Pak Ajat, ya, Saudara Andri, ya, mungkin yang lain yang tidak disebut namanya kita doa. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama. Itulah nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyuruh kami saling mendoakan karena Engkau mendengar dan kami berdoa tangan-Mu tertumpangkan pada mereka, memulihkan mereka. Kami berdoa buat Opu Romando perempuan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama dari Bulia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Sherlock, Al, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Yeni juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Pak Ajat juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara kami Andri juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, mereka yang sakit, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hentarkanlah anak-anak-Mu pulang dengan selamat. Aktivitas mereka minggu ini, baik yang bekerja, yang berusaha, buatlah mereka berhasil di tengah kesepian dan juga banyaknya usaha yang mungkin sedang mengalami kegagalan dan kesepian. Hari ini kami doakan, bukakan berkat-Mu bagi mereka. Berikan kemenangan dan keberhasilan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang masih sekolah, belajar, kuliah, berikan hikmat pada mereka, supaya mereka bisa bertambah-tambah hikmatnya, naik kelasnya, naik tingkatnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga pemerintahan pusat dan daerah kami doakan dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di seluruh Indonesia, seluruh bupati dan juga wali kota di seluruh Indonesia, juga seluruh muspika di seluruh Indonesia, juga lurah dan kepala desa di seluruh Indonesia. Berkati juga RW RT pemerintahan yang ada sekarang. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga masyarakat Indonesia kami doakan di masa-masa sulit ini, Tuhan kiranya berikan berkat-Mu buat bangsa Indonesia, supaya kami melihat bahwa kami dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua aparat penegak hukum dan juga TNI Polri dalam berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.